Abeto. Oke, halo sahabat Albros. Good morning from Morning Coffee Rumah Sakit Albros Ayani dengan Dokter Sania lagi nih yang akan menjadi host Anda lagi pagi ini. Sekarang boleh dong sahabat kita bahas tentang bagaimana tentang ibunya. Nah, kalau kita lihat nih di zaman-zaman milenial sekarang kayaknya tuh olahraga udah kayak jadi lifestyle banget nih, udah bukan cuma kayak additional tapi udah jadi kayak bagian dari lifestyle sehari-harinya gitu. Mungkin karena udah ada influencer, belum lagi juga kita ada gadget ya, bisa scrolling, tutorial, ada lagi aplikasi, bahkan ada yang gratis, itu kita hanya tinggal lihat tutorial udah bisa olahraga gitu ya sahabat. Cuma nih yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau yang berolahraga itu adalah ibu-ibu atau para moms yang sedang mengandung, sedang menunggu si buah hati nih. Boleh tidak? Masih ikut klub run-nya atau masih bisa tenis-tenis di klubnya, atau masih bisa nggak sih udah keburu bayar member gym nih, masih bisa nggak yoga, pilates gitu? Atau sebenarnya tidak boleh sama sekali nih? Biasanya kan para orang tua suka bisikin tuh, jangan olahraga, tidur aja, istirahat supaya semuanya sehat gitu kan. Nah, untuk menjawab semuanya, kali ini Morning Coffee udah mengundang lagi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Raffi Fauzi, spesialis of gym kita. Ya, halo, semangat pagi Dr. Raffi. Pagi. Fresh ya dok? Fresh. Semangat ya dok? Semangat. Terima kasih nih dok, udah akhirnya berhasil kami mengundang Dr. Raffi yang katanya nih hanya praktek di sore hari, tapi appointmentnya kok udah mulai susah ya gitu ke beliau. Kali ini aja nih kita kulik-kulik dikit gratisan, kapan lagi gratisan untuk konsultasi sama Dr. Raffi ya sahabat. Nih beliau adalah Dr. Raffi Fauzi, itu berpraktek di Rumah Sakit Albros Ayani dari Selasa sampai Sabtu ya dok? Iya. Nanggung banget sebenarnya Senin sampai Minggu. Jadi Selasa sampai Sabtu jam 15 sampai dengan selesai, sampai sehabisnya pasien ya dokter ya. Oke, jadi kali ini nih dok, kita mau ngebahas tentang sebenarnya bagaimana sih dok kalau olahraga pada ibu hamil, boleh apa tidak? Banyak banget nih udah pertanyaannya kayak gitu, karena sekarang tuh udah yang in banget gitu, hits banget bahwa ya olahraga itu adalah lifestyle kita gitu-gitu ya dok, apalagi yang udah terbiasa olahraga, kalau udah nggak olahraga nanti langsung pegel-pegel, tapi ini lagi hamil gitu. Gimana menurut dokter Raffi? Ya, jadi jadi emang dok, pertanyaan yang boleh nggak dok saya olahraga dan segala macam itu banyak sekarang, apalagi di Pekanbaru ya, itu banyak kelas-kelas olahraga dan berbagai macamnya. Jadi kalau ibu muda sering nanya saat dia kontrol ke praktek ataupun ke rumah sakit itu nanya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya dok ya? Jawabannya boleh. Malah dari penelitian itu dari ACOG Amerika dan ataupun dari Inggris itu disarankan olahraga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kata orang zaman dulu, capek istirahat, nggak usah olahraga segala macam, jawabannya boleh. Boleh. Ya, cuman ada beberapa kondisi dan beberapa ketentuan yang perlu kita ikuti supaya aman dari si ibu dan si bayi sampai dengan lahiran gitu nah, sih. berarti banyak lagi nih breakdown pertanyaannya dok, ya kan? Nggak sampai boleh aja, boleh dong dok. Kita dapat ilmu gratisan di sini ya sahabat. Kapan lagi nih? Jadi sebenarnya hamil kan kita tahu sendiri dok, ada trimester 1, 2, 3. Kapan waktu yang tepat gitu dok? Memang dianjurkan kita harus olahraga seperti itu. Jadi kalau dulu tuh dibilang kan dok, trimester 3 mulai olahraga biar cepat turun kepala bayinya, biar cepat gampang lahiran segala macam. Oh iya, gitu. benar. Itu diomongin sama orang dulu seperti itu. Iya, tapi olahraganya beda tuh dok. Disuruh bersih-bersih, ngepel sambil jongkok kayak gitu dok. Tolong lurusin kami dokter. Ya, sebetulnya itu nggak apa-apa, itu ada benar juga. Benar juga. Itu ada benernya. Tapi kalau misal dikatakan kapan kita boleh, mulai kapan kita boleh mulai olahraga? Dari awal dok, dari awal kehamilan sudah boleh olahraga. Dari awal kehamilan pada saat kita mual-mual itu dok? Boleh. Oh, jadi udah boleh ya? Bukan olahraga, cuma aktivitas ya, aktivitas. Jadi kalau misalnya orang yang sudah sering olahraga, lanjutkan saja olahraganya.
kalau misal orang yang nggak biasa olahraga, yang penting aktivitas, jangan kita mendem aja segala macam, karena olahraga itu ibu hamil perlu untuk membiasakan tubuh kita. Oke, olahraga seperti apa dok? Misalnya apakah berbeda-beda nih tiap trimester 1, 2, 3 gitu? Apakah ada satu olahraga yang disarankan pada trimester 1 tapi trimester 2 tidak boleh gitu? Awal kehamilan boleh, akhir kehamilan tidak boleh, seperti itu dok? Pada prinsipnya olahraga pada ibu hamil itu kita yang mengeluarkan keringat, sama detak jantungnya bertambah. Jadi meningkat detak jantungnya, pulse-nya itu meningkat. Tapi jangan sampai saat kita lagi olahraga itu patokannya kita masih bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya saat kita ngobrol atau olahraga itu, tapi kita nggak bisa ngobrol sampai saat nafas, itu stop. Oh, sampai ngap-ngapan gitu ya, keran gitu, berarti nggak boleh. Jadi kita olahraga yang disarankan ibu hamil itu dari trimester 1 sampai 3 itu olahraga yang ketika kita masih olahraga masih bisa ngobrol. Misalnya dokternya nih hamil, mau nambah kan? Gitu. Jangan. Iya. Kenapa? Udah cukup, 2 anak cukup kata pemerintah. Oh iya ya, masih boleh loh, asal terencana masih boleh. Di 3 ke 4, oh iya oke. Jadi tadi sampai mana tadi? 2 anak cukup. Enggak cukup. Jadi kalau misalnya kita olahraga, kita hanya bisa kalau misalnya udah ngap-ngapan nih, udah sesek kayaknya, dan kita stop di situ ya. Jadi tidak ada ketentuan trimester 1 boleh olahraga ini, trimester 2 ini, 3 ini. Patokan dari saya itu enggak. Kita boleh olahraga apa saja, yang penting kita tuh naikkan detak jantung sama dia berkeringat. Patokannya selesainya itu kalau misalnya kita sambil ngomong olahraga itu, kalau misalnya kita sudah tidak bisa, udah ngap-ngap, setelah nafas itu enggak. Jadi kita nggak boleh sampai. Jadi misalnya sampai olahraga masih bisa ngobrol itu oke. Oke. Tapi olahraga yang paling aman direkomendasikan oleh Dokter Raffi ini apa dok? Itu olahraga yang tidak membahayakan. Oke, misalnya nih tenis jelas itu bahaya nggak sih dok? Kan bola ya. Iya, olahraga yang akan kontak fisik atau bisa nanti cedera dan segala macam itu sebaiknya jangan. Jadi olahraga yang statis ya gerakannya dok ya. Misalnya senam yang tidak terlalu ekstrim, ataupun jalan kaki atau misalnya jalan cepat itu boleh. Tapi kalau misalnya orang yang sudah yang sering jalan cepat atau sering lari, jadi jalan cepat saja atau jalan orang nggak biasa gerak, ya dimulai dengan jalan kaki gitu. Jadi nggak ada ya, kalau misalnya nggak boleh banget tuh misalnya dia menyelam, itu nggak boleh. Karena kan dekompresi, tekanan. Oh gitu, tapi nyelam ya? Kalau berenang mah boleh ya dok ya? Itu kan statis juga, berenang, jalan itu boleh. Atau misalnya di ketinggian yang naik gunung segala macam nggak boleh. Itu ekstrim sih, kayaknya itu lebih kayak buat konten ya, ibu hamil naik gunung gitu. Hobi agak freak sih ya, misalnya hamil sambil naik gunung itu ya. Tapi zaman sekarang banyak yang kayak gitu dok, makanya di sini kita mau meluruskan itu, kasih pencerahan bahwa memang olahraga yang disarankan oleh dokter itu justru sebenarnya yang olahraga statis ya dok ya. Yang aman, gitu intinya tidak membahayakan untuk ibunya. Misalnya kan kalau kita hamil tuh berat badan bertambah, terus berat badan bertambah, habis itu juga kan sendi ya dok ya. Sendi-sendi itu kan karena hormon meningkat juga sendi itu agak lebih rentan dibanding biasanya. Jadi kita emang olahraga yang aman aja. Kalau tenis tuh gerakan santai-santai aja, ya nggak apa-apa. Asal jangan sampai nanti kita sampai ankle-nya sampai segala macam karena keseimbangannya kurang. Karena kan berat badan bertambah. Juga di si otot-otot kan sama si ligamen itu juga lebih rentan kan. Jadi sebaiknya jangan. Makanya prefer itu misalnya orang tuh senam yang tidak ekstrim ya, senam yang biasa saja, atau jalan cepat, ataupun misalnya berenang itu. Kalau dikata nggak boleh, tadi saya bilang nggak boleh itu yang menyelam ya, menyelam itu nggak boleh, atau naik gunung segala macam gitu. Yang paling penting waktu sih dok, patokan waktu sih menurut saya. Oh, berapa lamanya ya dok ya? Nah, berapa lama sebenarnya dok kita dianjurkan, jangan kita sih, para ibu hamil dianjurkan untuk berolahraga? Iya, normalnya kalau dari ACOG itu dok, dari Amerika itu normal 150 menit seminggu. Oh, seminggu. 150 menit seminggu. Bisa dibagi misalnya 30 menit dalam 5 hari, atau misalnya 10 menit per hari. Itu oke. Yang penting itu bergerak. 10 menit per hari sudah cukup. Cukup, dari ACOG itu cukup. Ada yang bilang lagi dari Inggris itu dikatakan NHS Inggris itu dikatakan 30 menit sehari. Saya pikir agak kelamaan ya. Kalau misal orang yang tidak biasa olahraga, kita push seperti itu agak kelamaan. Saya prefer itu minimal 10 menit sehari. Yang patokannya lagi tadi dia sampai tidak ngap. Olahraga sambil bisa ngobrol masih bisa. Tentu aktivitas. Berarti kalau misalnya para sahabat Albros nih yang udah terbiasa berolahraga, biasanya dok terus hamil ya nggak apa-apa ya dok, sampai 30 menit gitu ya. Karena masih biasa aja sih kayaknya gitu perasaan.
pemeriksaannya. Tapi sebelumnya mesti kontrol dulu, dipastikan misalnya kondisinya si ibunya aman, habis itu ari-arinya aman, karena ada beberapa kondisi ibu hamil yang ada penyakit pada ibunya yang tidak boleh berolahraga. Misalnya apa itu, Dok? Misalnya tensi tinggi pada kehamilan atau preeklamsi, itu nggak boleh, karena nanti tidak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Walaupun sudah minum obat, tensinya sudah sekali kita vonis preeklamsi, tensi tinggi pada kehamilan tidak boleh. Oke. Walaupun semudah apapun dia ya, Dok. Iya, karena kalau kita ngomong preeklamsi sedikit kita bahas, kadang yang ibu muda banget pun bisa ada risiko terkena dia sakit tensi tinggi pada kehamilan atau preeklamsi. Preeklamsi. Habis itu misalnya penyakit jantung pada kehamilan, ibunya ibunya penyakit jantung atau penyakit paru, atau misalnya dia ketuban sudah ngerembes, makin olahraga makin ngerembes kan dia, ketuban sudah ngerembes, atau lagi plasenta previa, atau misalnya ari-arinya menutup dari si jalan lahir. Kalau ada kondisi seperti itu, kita tidak boleh olahraga. Ari-arinya menutup jalan lahir itu bisa diketahui biasanya pas kapan, Dok? Sebetulnya di 28 minggu ya, di 7 bulan itu sudah fix posisinya. Untuk ari-arinya itu tahu situ nggak boleh olahraga. Sama sekali tidak boleh. Sekali, tapi kalau sebelumnya, memang sebelum 28 kan nggak tahu gitu ya, Dok. Ya? Itu nggak masalah berarti. Jadi kalau kita ngomong plasenta previa menutup itu, dia fix posisi plasenta di 28 minggu, di 7 bulan. Sebelum itu dia mungkin sudah nutup, tapi dia masih bisa membesar, si rahim masih bisa berubah posisinya. Jadi ketika udah fix di 28 minggu, tegak plasenta previa atau plasenta previa totalis itu sebenarnya nggak usah olahraga. Karena berarti, kalau misalnya dia, saya lanjut dulu ya. Lanjut, maaf, Dok. Terlalu excited gitu ini. Saya pun ngomong mulu. Jadi kalau misalnya dia sudah tegak itu plasenta previa, ketutup, takutnya kalau misalnya dia olahraga, aktivitas yang berat, bukan aktivitas berat ya, aktivitas yang banyak, dia terkontraksi perdarahan. Jadi bisa membahayakan untuk ibunya ataupun si hamilnya, seperti itu. Tapi ini pola pikir netizen biasanya sih, Dok. Berarti sebelumnya nanti jangan-jangan di 28 minggu plasenta previa nih, gitu, Dok. Lebih jalan amannya nggak usah olahraga lah gitu. Sebenarnya sih alasan gitu ya, tapi alasannya alasan medis itu gimana, Dok? Nggak apa-apa ya, Dok ya sebenarnya? Nggak apa, jalanin aja. Jadi patokannya pun aman-aman saja nih. Misalnya ibu ini jarang kontrol, misalnya dia ke bidan, nggak pernah USG, jalan aja. Pertanyaannya, kapan kita mau stop olahraga? Ya nggak? Betul. Kan? Kadang kita ada kondisi nggak tahu kapan kita bisa olahraga. Karena misalnya kayak perdarahan atau tensi tinggi itu datang tiba-tiba juga, kita nggak tahu kan ya. Ya tadi, kalau misalnya dia keluar darah per vaginam, tiba-tiba lagi aktivitas keluar darah per vaginam, stop olahraga. Sebanyak apapun, walaupun cuma flag gitu, stop langsung. Flag itu tanda. Oke. Jadi kayak warning sign. Yes, kontrol. Ataupun misalnya ketubannya ngerembes, ataupun dia sampai pusing, pandangan kabur. Misal itu tandanya kan si ibu hamil itu dia kan darahnya itu awalnya sendiri, sekarang bagi dua kan. Bagi dua, ya, resiko anemia. Iya. Uh-uh. Itu kalau dia mulai pusing, stop. Ataupun dia keringat berlebihan, dehidrasi kan takutnya. Kalau ibunya dehidrasi, si bayinya juga dehidrasi. Okay. Jadi kalau ada tanda tadi, olahraga stop. Berarti tanda-tandanya yang pertama nih dok, flag ya, flag darah. Seminimal apapun gitu, kita stop. Kemudian mulai nih kayak pusing-pusing, liar, udah stop aja deh, berbayang-bayang nih gitu ya, stop gitu. Yang ketiga ya keringatnya berlebihan, pokoknya udah ada tanda-tanda dehidrasi ya. Jangan gitu. sampai. Itu lebih baik kita stop olahraga. Terus pada saat kita stop olahraga, kapan lagi dok kita bisa memulai kembali untuk olahraga? Ya, jadi kalau misalnya tadi kan di stopan itu, kapan kita kontrol dulu, pastikan flagnya kenapa, flagnya kenapa, aman nggak dilanjutkan. Kalau misalnya karena pasien previa, stop. Kalau flagnya cuma karena sedikit saja, hari-harinya aman, bayinya aman, nanti setelah istirahat 2 minggu, bed rest 2 minggu, istirahat 2 minggu, lanjut lagi saja kalau sudah aman. Nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa. Makanya saya bilang dipastikan dulu, make sure kenapa flagnya, dicari tahu penyebabnya, gitu kan. Penyebab tahu, masih aman, lanjutkan. Habis tadi misalnya dia anemia, kita cek misalnya pusing-pusing, ternyata misalnya kita cek darahnya, HB-nya bagus, atau penyebab pusingnya itu cuma karena darah, HB-nya bagus, ya lanjut saja. Atau misalnya keringetan ya itu ya banyak minum, olahraga banyak minum, makin banyak yang keluar, ya keringatnya banyak minum, diganti cairannya. Oke. Ya. Oh iya, satu lagi tadi, kalau jangan sampai olahraga ini kan niatnya kan untuk supaya kita mempersiapkan tubuh kita berubah tuh dari berat badan bertambah, sendi-sendi pegel atau segala macam. Jangan sampai tujuan goal kita untuk olahraga tuh untuk menurunkan berat badan. Oh, tidak boleh. Nggak boleh kan, nanti mindsetnya olahraga biar nanti saya hamil nggak gemuk-gemuk banget, jangan sampai seperti itu. Jadi mindset goal kita olahraga saat si hamil itu mempersiapkan tubuh kita itu untuk pertama berat badan sampai lahiran.
Gitu. Jadi kita lebih terbiasa. Kadang kan beberapa pertama kita nggak biasa nih. Jadi kita mempersiapkan tubuh kita itu untuk perubahan dari berat badan ataupun fungsi yang lain. Jadi bukan menarik sih. Berarti itu justru harus kita highlight karena sebelumnya juga saya olahraga mikirnya seperti itu dong. Ya kan lagi hamil ya kan? Iya. Pada saat hamil nih, mohon maaf. Serius? Oke, berarti itu harus kita jadikan highlight banget ya sahabat, bahwa memang berolahraga pada ibu hamil itu bukan tujuannya untuk weight loss ya dok ya, bukan weight loss, tapi untuk menyesuaikan keadaan tubuh kita pada saat itu, juga keadaan si baby pada saat itu, agar tumbuh kembangnya sempurna. Ya, adaptasi si ibunya supaya nanti dia mempersiapkan kalau misalnya berat badan makin bertambah, sendi-sendinya atau ligamennya itu kan berubah juga. Jadi ya menyiapkan si adaptasi untuk si ibunya sampai persalinan. Oke. Selain itu ada lagi nggak dok sebenarnya tujuan olahraga pada ibu hamil? Karena kan sebelumnya dokter sempat bilang nih bahwa olahraga pada ibu hamil itu justru dianjurkan gitu. Pasti sebenarnya lebih banyak lagi dong tujuan-tujuannya ya dok ya, daripada kayak hanya hemat tenaganya nih, gitu kan, hemat energinya, jangan terlalu ini, kasihan nanti tiba-tiba bengkak, capek sendiri beraktivitas. Ya, emang tujuan utamanya itu dok, seperti saya bilang tadi itu emang adaptatif dari tubuh kita sendiri. Ya. Kita nih misalnya saya nih dari 84 ke 92 misalnya itu kan juga perlu adaptasi kan dok. Iya. Apalagi saat hamil, udah dia hamil, berat badan bertambah, tambah lagi banyak gejala-gejala hamil yang lain, misalnya mual muntah segala macam, maka kita untuk adaptasi tubuh kita. Itu aja. Tapi itu bisa mengurangi nggak dok? Mengurangi apa? Misalnya nih olahraga, tapi kan ini lagi mual banget lagi ini, tapi dengan olahraga jadinya agak berkurang. Seperti itu bisa nggak ya dok sebenarnya? Saya belum membaca secara jelas jurnal untuk ke arah sana. Tapi hakikatnya kalau tubuh kita sehat, nyaman dan segala macam, kan penyakit morning sickness itu kan ada dua, dikarenakan pikiran sama kedua hormon. Udah lebih selesai hormonnya nambah seminggu, harusnya udah hilang dikarenakan itu. Atau misalnya sudah pikirannya nyaman aja, harusnya ibu hamil yang dari mual muntah nggak jadi mual muntah lagi. Setuju banget. Tapi sih. saya itu dari pengalaman. Kalau untuk baca jurnalnya saya belum baca sampai ke sana. Tapi kalau bisa dibilang pengalaman ya pasti lebih banyak dong dok. Iya ada gitu. Misalnya teralihkan teralihkan pikirannya dengan apa? Dia kan fokus kehamilannya. Kadang dia mual muntah, nggak ada kerjaan gitu. Kalau misalnya banyak aktivitas segala macam, dia teralihkan dan tubuhnya juga terbiasa. Iya. Dan ngeluarin endorfin juga kan kalau olahraga, jadinya lebih happy, lebih berbeda lah dengan yang tidak happy pasti ya, kehamilan yang tidak happy, seperti itu sih. Nah terus kemudian dok, kalau misalnya pada ibu hamil, terus para sahabat nih udah biasa, udah jadi member di gym mana gitu dok, ya kan, biasanya udah terbiasa banget nih berolahraga, dan mereka juga biasanya nih disupport dengan vitamin-vitamin dok, vitamin-vitamin yang sebenarnya pada saat itu dianjurkan untuk orang yang berolahraga gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi medis sendiri gitu dok, boleh tidak ibu hamil mengkonsumsi vitamin-vitamin yang seperti itu? Vitamin saat olahraga seperti itu? Iya, vitamin-vitamin, tapi bukan yang buat ibu hamil gitu? Bukan buat ibu hamil, tapi lebih kayak stamina yang seperti itu sih dok sebenarnya, protein, shake yang kayak gitu kan dok. Saya pikir sejauh itu tidak membahayakan, namanya vitamin nggak ada yang membahayakan ya. Itu boleh-boleh saja sih. Itu boleh-boleh saja. Pun nanti ketika kita tadi bilang member dari gym segala macam, itu kan punya personal trainer. Dan mereka sudah terlatih juga untuk menyesuaikan untuk misalnya vitaminnya, misalnya protein ya, segala macam untuk ibu hamil. Saya pikir sih nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu vitamin semua kan, bukan ada yang yang lain isinya kan. Vitamin ya oke aja sih. Vitamin sih harusnya. Vitamin ya. Iya vitamin. Biasanya kan itu dok, vitamin, shake yang kayak gitu kan dok. Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus juga bentar, asal jangan sampai nanti minum shake atau protein itu jangan sampai si ibu nggak makan, nanti kan jadi kenyang kan? Iya, nanti kan fokusnya kan makan tuh 6 kali sehari, 3 makan berat, 3 makan ringan. Nanti takutnya kalau si ibu itu minumnya nanti yang si protein yang high proteinnya tinggi banget, kenyang, nggak makan, rugi. Nggak dapat justru nutrisi, gizi-gizi untuk si baby. Gizi seimbang. Pada intinya boleh, ibu dan baby. Boleh, tapi jangan sampai mengurangi makan. Makan dari si ibunya, walau gimana pun banyak vitamin, banyak dan segala macam, jangan sampai mengurangi dari makan si ibu. Berarti sebenarnya semuanya tuh kita tetap harus under control oleh dokter spesialisnya ya dok ya? Iya, setuju. Setuju ya dok ya. Sampai lupa tadi mau nanya apa. Maafkan saya. Iya, tapi itu penting banget dok. Itu penting banget justru karena di situ kita yang paling sering salah kaprah gitu. Nah terus nih dok,
kalau misalnya udah ngomongin masalah olahraga pada ibu hamil, ibu-ibu milenial nih dok gitu ya, kan kita suka ngeliat tuh influencer. Pasti kita terpaku tuh pada influencer yang mereka post juga kayaknya sangatnya positif vibe banget gitu loh dok. Mereka olahraga pada saat hamil gitu kan, hamil muda, terus juga hamil tua yang perutnya udah lagi gede banget gitu, mereka tetap olahraga. Dan setelah melahirkan kita lihat tuh, mereka tetap fit gitu kan. Bahkan ada yang bilang tanpa neni, tanpa apa, tetap staminanya terjaga gitu loh dok. Nah, cuma di situ yang sering dilihat gitu ya dok, ini mereka barbelan gitu dok. Barbelan, terus main alat di gym yang seperti itu. Nah, tadi kan dokter sempat bilang nih bahwa olahraga apa aja sih boleh. Nah, kalau ini gimana dok? Karena ini kan kalau misalnya angkat berat yang kayak gitu, kok sepertinya rentan banget gitu pada ibu hamil. Tapi apakah itu benar atau bagaimana dok? Kalau saya pikir pakai logika saya dok ya, jadi balik lagi ibunya itu apakah dia sudah terbiasa untuk olahraga seperti itu atau dia baru mulai? Oke, kita anggap dia terbiasa dok. Terbiasa. Kalau terbiasa untuk beratnya yang masih ringan-ringan nggak apa-apa dok. Nggak apa, asal tidak membebani. Kalau terlalu berat nanti kan dia malah turun kan dia, sirahnya turun atau resiko nanti dia ari-arinya lepas. Oh sejauh gitu, ada resiko sampai segitu ya dok ya? Tapi kalau saya pikir sejauh tidak membebani itu nggak apa-apa. Iya, tapi kalau misalnya awal itu sampai resiko dia keimpit segala macam jatuh, saya pikir jangan. Kalau cuma dumbbell yang kecil-kecil itu kan sambil dia itu saya pikir nggak apa-apa, asal terbiasa. Kalau misalnya si ibu C itu misalnya dia atau ibu D yang nggak pernah olahraga, dilihat influencer, wah gue mau coba juga deh. Tapi dicobanya si ibu itu udah biasa, kita belum ya, jangan nggak bisa. Kan kadang juga demi konten kan dok, lagi-lagi nih post di Instagram bilang lagi hamil juga olahraga, banyak dok yang seperti tapi ya itulah. Berarti memang kita tetap harus berhati-hati ya dok ya. Lebih baik kita ngambil ya exercise yang minimal aja ya, yang minimal mungkin jalan walk gitu saya milih jalan cukup sama berenang. Sudah cukup. Oh ya benar. Yang paling aman tuh jalan dan sama berenang statis kan, nggak ada resiko jatuh, nggak ada kontak fisik juga, tidak menggunakan berat dan tambahan berat segala macam. Sambil ngobrol sama suami pagi-pagi sore-sore jalan sebentar itu bisa gitu juga kan. Saya pikir itu sesuatu yang aman. Kalau berenang jangan sampai nanti ibu tak bisa berenang jangan pula ibu yang bisa berenang gitu kan. Nanti kata si dokternya ini berenang harus berenang. Tak bisa berenang pula. Demi si buah hati saya akan berenang tapi nggak bisa berenang. Jangan, tenggelam nanti. Benar. Jadi gitu sih kalau misalnya pada olahraga kita tetap kembali lagi ke habit kita biasanya kayak daily habit. Kalau misalnya sudah terbiasa olahraga mungkin diturunkan sedikit porsi olahraganya. Apabila belum terbiasa berolahraga sangat dianjurkan lah untuk exercise ringan sudah cukup, jalan. Oh iya, kalau orang yang berenang. Saya potong lagi dok, saya suka motong orangnya. Oh iya. Boleh dok, silakan. Ya kalau tadi kita ngomong orang yang tidak biasa olahraga gitu, kan kita sering olahraga untuk adaptasi kan. Iya betul. Tadi saya bilang kan 150 menit seminggu atau misalnya 30 menit dalam 5 hari atau 10 menit per hari. Jangan langsung itu, cukup dengan 5 menit per hari aja. Kalau misalnya orang tuh nggak pernah olahraga, kerja kantor segala macam, pulang itu nggak pernah olahraga, mulailah dengan 5 menit per hari, dengan jalan 5 menit per hari itu mulai cukup untuk ibu yang baru mulai. Apalagi itu, kalau orang yang belum pernah olahraga, mulai dengan 5 menit aja. Sehari. Cukup. Ya, jadi start dengan 5 menit sehari mungkin bisa merubah keadaan hamil kita pada saat itu ke depannya. Gitu sih sahabat. Mungkin sedikit closing question, bisa bilang closing ya, penutup terakhir, tapi penasaran banget pengen nanya ke dokter Raffi. Susah nggak? Kayaknya sih susah, takutnya durhaka sama orang tua dok, susah itu, gitu ya. Gimana? Jadi kalau misalnya orang tua nih bilang, oma sama opanya atau calon oma sama calon opanya bilang, ayo tuh perutnya udah gede, mulai deh ngepel sambil duduk, gitu. Tiap hari setengah jam sampai rumah bersih, tapi rumahnya 200 meter persegi, besar gitu ya, dok. Ya. Kan banyak tuh, biar anaknya turun, kayak gitu ya dok, gitu. Sebenarnya emang boleh apa enggak dok? Takut salah ngomong nih sama oma opa yang udah perutnya gede, dibilang kan mau mendekati persalinan nih dok, disuruh tuh biasanya sama omanya, ayo dong ini nyapu terus ngepel sambil jongkok kayak gitu kan, menderita udah kayak tentara dok. Iya kan dok. Nah itu sebenarnya boleh nggak dok? Takut durhaka lagi kita nih. Boleh. Pada intinya boleh ya? Boleh. Sedih.
Ya pada intinya mungkin zaman dulu tuh oma-oma atau orang tua zaman dulu kan ibu hamil tuh kadang diem aja, sekarang kan disuruh gerak. Betul. Intinya kan balik lagi aktivitas exercise. Misalnya rumahnya sampai 201 itu kebanyakan susah. Jangan 200 hektar Ya, dong, itu 200 kebun apa? Kebun sawit. Enggak. Ya, pada intinya hakikatnya orang tua itu mengajarkan kita supaya kita latihan siap-siap. Oke. Apalagi kalau mau lahir normal itu kan kita butuh kuat ototnya kan. Iya betul. Ya, nanti kan pegel kan dok, kalau misalnya kita sampai itu posisinya untuk lahiran tuh pegel, maka dipersiapkan. Kalau misalnya kita ngepel itu, ini kan juga lumayan. Iya. Mempersiapkan biar nanti nggak kram. Beberapa pasien saya yang lahir normal, yang orang sibuk jarang olahraga, kram dok. Oh gitu, malah jadi staminanya terkuras banget di situ ya. Iya. Malah berarti jadi PR-nya itu. Oma Opa ada benernya nih sahabat, kita nggak boleh langsung tidak boleh seperti itu menurut gitu kan, nggak boleh ya sahabat. Ini sih ada benernya nih kata dokter Raffi. Jangan nanti sampai misalnya pasiennya tensi tinggi pada kehamilan, kita balik lagi dibawa ke sana, ada term and condition ya. Iya, term and condition. Syarat dan ketentuan berlaku nih. Iya, gitu. Oke deh, kayaknya kita udah sangat tercerahkan. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos yang pengen ditanyakan, tapi takutnya dimarahin sama tim kreatif terlalu panjang durasinya. Boleh kita selesaikan di sini. Cuma mungkin apabila ada pertanyaan nih sahabat, boleh lagi-lagi komen di bawah. Langsung pertanyaannya langsung kita forward ke Dokter Raffi. Harus dijawab saat itu juga oleh Dokter Raffi. Kecuali lagi tindakan ya, lagi ke pasien, itu pasti langsung dijawab nih oleh Dokter Raffi. Seperti itu sahabat. Dan kalau misalnya ada yang udah mendekati ke tanggal-tanggal persalinannya, mau ngambil paket persalinan di kita, itu kita juga punya paket persalinan. Ada juga paket persalinan dengan spontan atau lahir normal, terus juga dengan SC, seksial cesarea, atau juga dengan ERAX yang metode Nagita Slavina. Nah itu boleh langsung tanya ke nomor customer care di bawah, tolong ditambahin ya tim kreatif di bawah, jangan lupa gitu. Nah dari saya sih udah cukup itu saja. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Belum tahu siapa lagi expert yang akan kita datangkan ke sini, tapi pasti tetap akan seseru ini sih. Dari saya tutup dulu. Rumah Sakit Al-Bros Ayani, Care and Cure. Thank you. Bye bye. Abeto.